Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Masakan Nadina. Di video kali ini saya akan berkreasi menu dari bahan tahu yang dikasih bumbu merah ya. Ini rasanya enak, tapi proses pembuatannya simple aja. Nah, berikut ini untuk bahan-bahan yang harus disiapkan. Pertama-tama di sini saya mau membuat bumbu yang dihaluskan dulu. Masukkan ini ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 buah tomat, ini udah saya potong menjadi 4 bagian, kemudian 7 buah cabai rawit merah yang keriting sudah saya potong-potong, kemudian tambahkan sedikit air, lalu di blender atau dihaluskan ya. Selanjutnya saya mau menggoreng tahunya dulu. Siapkan teflon lalu beri minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan tahu satu persatu. Ini tahu yang saya gunakan ukurannya kecil, jadi saya menggunakannya sebanyak 12. Kalau misalnya tahu ukurannya besar, bisa dipotong menjadi 2 atau 3 bagian. Menggorengnya menggunakan api ukuran kecil aja ya, biar nggak cepat kering. Jangan lupa tahunya sering dibalik agar matangnya merata. Nah, setelah tahu berwarna seperti ini, angkat tahu lalu tiriskan. Ini minyak sisa menggoreng tahu tadi ya, cuma sudah saya kurangi lagi. Selanjutnya masukkan bumbu yang tadi telah dihaluskan, lalu tumis hingga bumbu benar-benar matang ya, jadi aroma mentahnya itu udah hilang. Menumisnya ini harus sering diaduk ya, biar nggak menggumpal gosong. Kemudian tambahkan kurang lebih 100 ml air. Tambahkan juga bumbu-bumbunya, ada 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus sambal, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 lada bubuk, dan 1/4 garam. Aduk hingga semua bumbu larut dan tercampur rata. Kemudian masukkan tahu yang tadi telah digoreng. Aduk ya hingga semua tahu terlumuri oleh bumbu. Kemudian tunggu hingga bumbunya menyusut. Nah, ini airnya udah menyusut ya, tandanya bumbunya udah meresap ke dalam tahu. Selanjutnya saya koreksi rasa terlebih dahulu. Nah, ini rasanya udah pas, udah cocok. Jadi olahan tahu ini siap untuk dihidangkan dan disajikan. Terima kasih ya telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Masakan Nadina. Kali ini saya akan berkreasi menu berupa masakan desa ya, yaitu olahan dari pepaya muda. Simak video ini hingga selesai ya. Berikut untuk bahan-bahannya. Ini ada irisan buah pepaya sebanyak 250 gram. Saya taburi menggunakan garam ya, kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian remas-remas seperti ini. Ini tujuannya untuk menghilangkan getah dari buahnya ya. Tipsnya itu pada saat mengupas pepayanya itu harus sampai benar-benar putih ya. Karena kulit dari buah pepayanya itu mengandung rasa pahit dan juga membersihkan bijinya harus bersih.
Kemudian bisa diparut atau langsung diiris bentuknya seperti ini. Selanjutnya bilas hingga benar-benar bersih ya. Ini udah saya bilas. Selanjutnya saya mau mengiris bumbunya. Di sini ada cabai hijau, saya iris secara menyerong seperti ini. Kemudian cabai rawitnya juga iris secara menyerong. Di sini saya menggunakan cabai rawitnya cukup banyak ya. Kembali ke selera aja, kalau nggak suka pedas, cabai rawitnya bisa dikurangin lagi. Lanjut, saya mau membuat bumbu yang dihaluskan. Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, lengkuas, kunyit, lalu beri air secukupnya dan blender hingga benar-benar halus. Nah, ini udah halus ya. Siapkan teflon, lalu beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang tadi telah dihaluskan, lalu tumis hingga benar-benar matang ya, agar aroma dari kunyit mentahnya hilang. Jangan lupa sering diaduk agar bumbunya nggak menggumpal gosong. Tambahkan 1 lembar daun salam dan 1 batang serai yang telah dimemarkan, lalu tumis hingga tercium aroma wangi. Masukkan irisan cabai rawit dan cabai hijau, lalu aduk lagi hingga keduanya layu. Setelah cabainya layu, tambahkan air kurang lebih sebanyak 150 ml. Tambahkan bumbunya berupa 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu aduk hingga semua bumbu benar-benar larut. Kemudian setelah airnya mendidih, langsung aja masukkan irisan buah pepaya mudanya. Aduk hingga semua bumbu tercampur rata dengan pepaya. Lalu tunggu hingga pepayanya melunak dan airnya menyusut ya. Nah, ini payanya udah mulai lunak. Selanjutnya kita koreksi rasa terlebih dahulu ya. Ini rasanya mantep banget, pedes, cocok. Jadi olahan ini siap untuk dihidangkan dan disajikan. Terima kasih ya telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Masakan Nadina. Kali ini saya akan berkreasi menu dari bahan bakso ikan dan pokcoy. Untuk proses pembuatannya, simak video ini hingga selesai ya. Berikut bahan yang dibutuhkan. Pertama-tama, untuk 10 butir bakso ikannya, saya potong menjadi 6 atau 8 bagian. Bisa juga disesuaikan dengan selera ya. Bakso ikan ini boleh diganti dengan bakso sapi ataupun bakso ayam. Kemudian setelah selesai, sisihkan dulu. Lanjut untuk pokcoynya, buang dulu bagian bogolnya ya. Lalu kita pisah-pisah seperti ini. Kemudian cukup dibelah aja menjadi 2. Setelah semua pokcoy dipotong, selanjutnya kita siapkan air secukupnya.
Tambahkan 1 sendok makan garam, lalu aduk agar rata. Air garam ini tujuannya untuk merendam daun pokcoynya ya, agar hewan ataupun kotoran yang menempel pada daun dan batang bisa lepas dan hilang. Pastikan semua daun terendam, lalu bilas menggunakan air mengalir hingga bersih. Selanjutnya, saya akan membuat bumbu yang dihaluskan. Masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai rawit, cabai merah, lalu beri air secukupnya. Setelah itu blender hingga halus ya. Siapkan teflon, lalu beri minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang tadi telah dihaluskan, lalu tumis hingga bumbu benar-benar matang. Setelah bumbu matang, masukkan irisan bakso, lalu aduk lagi. Kemudian masukkan air secukupnya. Tambahkan bumbu berupa gula pasir, kaldu bubuk, garam, dan saus tiram, lalu aduk hingga semua bumbu larut. Setelah airnya mendidih, masukkan pokcoy yang tadi telah dicuci bersih, lalu aduk hingga pokcoynya layu. Memasak pokcoy ini cukup diaduk sebentar aja ya, karena pokcoy ini akan lebih cepat mudah matang. Nah, ini kuahnya udah menyusut ya, pokcoynya juga udah layu, tandanya udah matang. Selanjutnya saya koreksi rasa terlebih dahulu. Ini rasanya udah enak, udah cocok. Jadi olahan pokcoy dan bakso ini siap untuk dihidangkan dan disajikan. Terima kasih ya telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Masakan Nadina. Di video kali ini saya akan berkreasi menu berupa pecak ikan irisan. Pecak ikan ini rasanya sangat sedap ya, bakal nambah nafsu makan. Untuk proses lebih jelasnya, simak video ini hingga selesai ya. Berikut bahan-bahan yang dibutuhkan. Untuk proses pertama, kita potong-potong bahan sambelnya dulu ya. Ada tomat, ini 1 buahnya saya potong menjadi 4. Untuk cabai hijau besar dan cabai merahnya, saya potong kasar aja seperti ini. Kemudian bawang merah, bawang putih, dan kencur cukup dibelah jadi 2 aja. Selanjutnya, siapkan teflon, lalu beri minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan satu persatu ikan irisannya ya.
Menggorengnya nggak perlu lama-lama ya, karena ikan ini sebelumnya sudah diasap atau dipanggang. Jangan lupa sering dibalik biar nggak gosong. Kemudian setelah berwarna kecoklatan, angkat ikan lalu tiriskan. Ini masih menggunakan minyak sisa menggoreng ikan tadi ya. Selanjutnya, masukkan cabai rawit, cabai hijau, cabai merah, tomat, bawang merah, bawang putih, dan kencur. Goreng hingga semuanya layu. Jangan lupa sering diaduk biar matangnya merata. Kemudian setelah sudah matang, angkat lalu pindahkan ke cobek. Tambahkan terasi, garam, penyedap rasa, dan gula pasir. Lalu ulek hingga semua bumbu halus. Nah, ini sambelnya udah jadi ya, udah halus. Selanjutnya kita masukkan ikannya. Selesai deh pecak ikan irisannya. Terima kasih ya telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Masakan Nadina. Di video kali ini saya akan berkreasi menu berupa tumis kangkung saus tiram. Langsung aja yuk kita simak videonya. Berikut bahan-bahannya. Pertama-tama untuk 4 siung bawang merah saya iris lembut ya. Kemudian 2 siung bawang putih saya geprek dulu, kemudian iris tipis. Untuk cabai rawit dan cabai merahnya saya iris secara menyerong ya. Ini kalau suka pedas, cabainya boleh ditambahin lagi. Kalau nggak suka, boleh di skip aja. 1 buah tomat, cukup dipotong seperti ini. Selanjutnya, siapkan teflon, lalu beri minyak secukupnya. Setelah minyak panas, tumis bawang merah dan bawang putih hingga tercium aroma wangi. Jangan lupa sering diaduk agar bawangnya nggak gosong. Kemudian, tambahkan irisan cabai merah, cabai rawit, dan tomat. Di proses ini, jangan lupa kita sambil menyiapkan air yang mendidih ya. Boleh sambil merebus airnya. Setelah semua bumbu layu, masukkan kangkung yang telah dicuci bersih. Ini memasaknya menggunakan api ukuran besar ya. Tujuannya agar kangkungnya tetap hijau. Jangan lupa kangkungnya sering dibolak-balik agar semua kangkung terkena panas dari teflon. Nah, setelah kangkungnya layu seperti ini, masukkan air yang mendidih secukupnya aja ya. Tambahkan gula pasir, kaldu bubuk, dan saus tiram. Lalu aduk hingga semua bumbu larut dan tercampur rata. Lalu tunggu hingga kangkung benar-benar matang.
Nah, ini kangkungnya udah matang ya. Selanjutnya, saya koreksi rasa terlebih dahulu. Nah, ini rasanya udah cocok. Jadi, olahan kangkung saus tiram ini siap untuk dihidangkan dan disajikan. Terima kasih ya telah menonton video ini hingga selesai. Semoga video ini dapat menambah inspirasi masakan di rumah. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Masakan Nadina. Di video kali ini saya akan membuat kreasi masakan dari bahan telur bulat yang bumbunya meresap, yang pastinya rasanya enak banget. Untuk proses lebih jelasnya, simak video ini hingga selesai ya. Untuk bahan-bahannya, di sini ada 6 butir telur yang sudah direbus, 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 3 cabai merah, 3 cabai hijau, 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap manis, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, minyak secukupnya, dan 150 ml air. Pertama-tama telur bulatnya ini mau saya sayat-sayat dulu ya. Ini tujuannya agar bumbunya dapat maksimal meresap ke dalam telur. Kalau sudah selesai, kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya, untuk bumbunya cukup kita iris-iris aja ya. Ada 3 siung bawang merah, iris secara tipis-tipis seperti ini. Kemudian 2 siung bawang putih, iris tipis-tipis ya. Boleh juga kalau mau dikeprek atau dicincang. Untuk cabai merah dan cabai hijaunya, iris secara menyerong seperti ini ya. Kalau misalnya suka pedas, boleh ditambahkan cabai rawit. Siapkan teflon, lalu masukkan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan bawang merah dan bawang putih, lalu tumis hingga layu dan tercium aroma wangi. Setelah layu dan tercium aroma wangi, lalu masukkan air. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh gula, 2 sendok makan kecap manis, dan 1 sendok makan saus tiram. Aduk hingga semua bumbu larut dan tidak ada yang menggumpal. Lalu setelah airnya mendidih, masukkan telurnya. Rebus hingga bumbunya benar-benar menyusut ya. Jangan lupa sering dibalik agar bumbunya meresap rata. Nah, ini airnya udah mulai menyusut. Masukkan irisan cabai merah dan cabai hijau, lalu tunggu hingga layu. Jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu ya. Nah, ini rasanya tuh udah cocok, udah enak. Jadi, hidangan telur bulat ini siap untuk dihidangkan dan disajikan.
Terima kasih ya telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Masakan Nadina. Di video kali ini saya akan membuat kreasi masakan dari bahan tempe yang bahannya sederhana, prosesnya simple, tapi rasanya tetap enak. Untuk proses lebih jelasnya, kita simak video ini hingga selesai ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Untuk bahan-bahannya, ada 1 papan tempe, 5 cabai merah, 5 cabai rawit, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 buah tomat, 400 ml air, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus sambal, dan minyak secukupnya. Untuk proses pertama, saya potong-potong tempenya dulu ya. Potong tempe kurang lebih panjangnya 1 cm. Kemudian di bagian tempe diiris-iris mengambang seperti ini ya. Ini tujuannya agar bumbunya meresap hingga dalam. Setelah selesai semua, kita sisihkan tempenya terlebih dahulu ya. Selanjutnya, di sini saya akan membuat bumbu yang dihaluskan. Tomatnya cukup diiris kasar seperti ini aja ya. Ini hanya untuk memudahkan agar proses pelembutannya lebih cepat. Bawang putihnya juga. Tambahkan cabai rawit, bawang merah, kemudian cabai merahnya juga saya potong kasar seperti ini. Lalu tambahkan sedikit air. Nah, ini udah saya blender, jadi bumbunya udah halus ya. Proses ini bisa juga diulek ataupun menggunakan chopper. Selanjutnya, siapkan teflon, lalu masukkan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang tadi telah dihaluskan ya. Tumis bumbu hingga benar-benar matang. Menumisnya kita sering aduk ya, karena biar bumbunya nggak gosong dan nggak menggumpal. Nah, ini bumbunya udah tercium aroma wangi dan juga udah matang. Kita masukkan air. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 2 sendok makan kecap manis, dan 1 sendok makan saus sambal. Aduk hingga semua bumbu tercampur rata ya. Setelah mendidih seperti ini, kita masukkan irisan tempe. Pastikan semua tempe terendam ya. Ini agar bumbunya meresap rata ke dalam tempe. Rebus tempe hingga airnya benar-benar menyusut ya. Ini bumbunya udah meresap ke dalam tempe, airnya udah menyusut. Selanjutnya kita koreksi rasa terlebih dahulu ya.
Ini rasanya udah cocok, udah enak. Jadi olahan tempe ini siap untuk dihidangkan dan disajikan. Terima kasih ya telah menonton video ini hingga selesai. Semoga video ini dapat menambah inspirasi masakan di rumah.